Rizky Aditya. Nama aku Citra Zahra. Nama aku Selvi Rahmawati. Nama aku Radifah Fawazila. Nama aku Zahra Nur Aisyah. Pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian barat. Kerajaan tersebut merupakan kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara, yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman atau lebih dikenal dengan Raja Jaya Singawarman. Sepertinya ini tempat yang bagus untuk disinggahi. Aku sudah muak dengan peperangan di negeriku. Aku mungkin akan mendirikan pemerintahanku sendiri yang damai dan tentram. Kerajaan Tarumanegara memiliki kondisi ekonomi dengan mengandalkan pertanian, perdagangan berupa cula badak, perak, dan kulit penyu. Juga peternakan. Masyarakat Tarumanegara masih ada yang mempercayai roh nenek moyang atau animisme. Namun, sudah ada yang menganut agama Hindu dan juga Buddha. Setelah mendirikan kerajaan, Raja Jaya Singawarman memerintah kerajaannya dari tahun 358 hingga 382 Masehi, yang akan digantikan oleh anaknya yaitu Raja Dharmayawarman. Wahai putraku, ada hal yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Ini menyangkut masa depan kerajaan kita. Apa itu ayahanda? Apakah ingin engkau sampaikan padaku tentang kerajaan? Seperti yang engkau ketahui, umur ayah tidak semuda dulu. Kini umur ayah sudah semakin tua dan sudah sepantasnya ayah mempercayai engkau sebagai penggantiku untuk memimpin kerajaan. Bersediakah engkau putraku? Baik ayah, jika itu yang engkau mau, selagi aku mampu, aku bersedia menuruti perintahmu apapun itu. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu, wahai putraku? Ayahandaku tercinta, meskipun kau telah tiada, tetapi tanggung jawab yang kau berikan padaku masih terngiang jelas di telingaku. Baiklah putraku, aku pegang janjimu. Raja Dharmayawarman memerintah kerajaan dari tahun 382 hingga 395 Masehi dan digantikan oleh Raja Purnawarman. Pada saat pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan mengalami puncak kejayaannya. Wahai rakyatku, aku tahu kita masih berkabung. Kita kehilangan raja bukan berarti kita tidak ada harapan baru. Oleh karena itu, aku minta kerjasama kalian, wahai rakyatku. Hidup Raja Purnawarman! Hidup! Hidup Raja Purnawarman! Hidup! Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaanku ini dan juga rakyatku. Tapi sebelum itu, aku ingin membangun ibu kota untuk kerajaan kita ini. Apa kalian punya usul letak strategis untuk ibu kota kita? Iya Baginda, saya setuju. Bagaimana jika lokasi ibu kota kerajaan kita dekat dengan pantai agar bisa meluas ke wilayah-wilayah seberang serta tidak kekeringan lainnya? Baik, ide yang bagus. Prajurit, Siap Baginda Raja. siapkan apa yang harus kalian siapkan. Baik. Sepertinya ini tempat yang cocok untuk ibu kota kita. Bagaimana kalau kita namakan Sundapura? Baik Baginda Raja. Setelah penetapan ibu kota kerajaan beserta namanya, Baginda Raja mempunyai program baru yaitu penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga Tombak sekitar 11 km. Maaf mengganggu waktu Anda berdoa, Baginda Raja. Ada apa prajuritku? Ada daerah yang terkena banjir besar, Baginda. Ini dapat membahayakan para rakyat di daerah sana, Baginda. Hamba dengar bahkan ada yang meninggal akibat banjir tersebut. Baiklah, ayo kita gali Sungai Gomati agar sungai itu lebih banyak menampung banyak air. Baik, Baginda.
sungai tersebut digali, Raja Purnawarman menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Wahai prajurit dan rakyatku, sebagai tanda terima kasih, aku akan menyerahkan 1000 ekor sapi kepada semua kaum Brahmana. Baik, kalian bisa berupaya untuk mengumpulkan semua kaum Brahmana. Ini adalah sapi terakhir. Terimalah untuk kaum Brahmana. Terima kasih Baginda Raja. Raja Purnawarman memimpin dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Lalu digantikan oleh Wisnuwarman pada tahun 434 Masehi hingga 455 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Indrawarman 455 hingga 515 Masehi. Lalu Chandrawarman 515 Masehi hingga 535 Masehi, Suryawarman 535 Masehi hingga 561 Masehi, Kertawarman 561 Masehi hingga 628 Masehi, Sudawarman 628 Masehi hingga 639 Masehi. Lalu dilanjutkan lagi oleh Hariwangsa pada tahun 639 Masehi hingga 640 Masehi, Nagajayawarman 640 Masehi hingga 666 Masehi, dan yang terakhir Raja Linggawarman pada tahun 666 Masehi hingga 669 Masehi. Raja Linggawarman tidak memiliki seorang putra. Ia memiliki 2 orang putri, yaitu Putri Manasi dan Soba Kencana. Putri Manasi menikah dengan Tarusbawa dari Kerajaan Sunda, dan Soba Kencana menikah dengan Dapunta Hyang Srijayanasa, pendiri Raja Kerajaan Sriwijaya. Saat Tarusbawa ingin menikahi Putri Manasi, ia meminta izin terlebih dahulu kepada Raja Linggawarman. Terima kasih banyak sudah mengizinkanku berada di sini, Rajaku. Apa yang membuatmu datang ke sini Tarusbawa? Izinkan hamba untuk menikahi putri sulungmu, wahai Rajaku, Raja Linggawarman. Baiklah Tarusbawa, aku percayakan putriku Manasi kepadamu dengan syarat jangan kau sakiti dia sampai kau mati. Baik Baginda, terima kasih banyak. Pada tahun 669 Masehi, Raja Linggawarman digantikan oleh Raja Tarusbawa. Setelah Tarusbawa memimpin, Tarusbawa mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Istriku, aku akan mengubah kerajaan ini menjadi kerajaan Sunda. Mengapa engkau ingin merubah kerajaan ini menjadi kerajaan Sunda, wahai suamiku? Kau pasti sudah tahu istriku, aku adalah keturunan dari kerajaan Sunda. Aku ingin memanfaatkan tahtaku untuk mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Apa kau setuju denganku, istriku? Aku setuju denganmu, wahai suamiku, asalkan engkau tetap menjadi raja yang bertanggung jawab. Terima kasih banyak istriku, aku akan menepati apa yang engkau katakan. Baik, semoga ayahku mengampunimu. Setelah Raja Tarusbawa mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, yaitu bawahan dari kerajaan Tarumanegara, memilih untuk memisahkan diri dari kerajaan Sunda. Bagaimana ini Baginda Raja? Kerajaan Sriwijaya memanfaatkan kondisi kita dengan Galuh. Sepertinya kita lebih baik memperkuat pasukan daripada menambah pasukan, dan kita harus menyiapkan strategi lain. Baiklah Bagindaku, izinkan hamba untuk mengumpulkan semua prajurit untuk membicarakan ini. Ya, saya mengizinkan kamu untuk mengumpulkan semua prajurit. Terima kasih banyak Baginda, saya permisi dahulu. Pergi. Lalu terjadilah perang. Saat perang antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh, datanglah kerajaan Sriwijaya dan menaklukkan mereka. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Sunda yang jatuh di tangan kerajaan Sriwijaya. Berikut berupa beberapa prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara.
Ini merupakan prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Purnawarman yang berisi tentang penggalian Sungai Gemati oleh Raja Purnawarman dan penggalian Sungai Chandrabaga pada masa Raja Dirajaguru Jayasinghawarman. Selanjutnya ada Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini terletak di Kampung Ciaruten, Kota Bogor. Di prasasti ini ada gambar sepasang telapak kaki, ada lukisan laba-laba, dan juga ikan melingkar. Di prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berisi tentang Vikranta Syafamipateh, Sri Matah Purna Parmana, Tarumanagarendra Visnuri Padatfaya, yang artinya inilah bekas sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu pemelihara. Ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Selanjutnya ada prasasti Kebun Kopi yang letaknya tidak jauh dari prasasti Ciaruten. Nah, di prasasti Kebun Kopi ini terdapat gambar telapak kaki gajah, yaitu Gajah Airawati, yaitu telapak kaki Gajah Airawati yang dipercaya sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Pasir Awi ditemukan di perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Cindahyang ditemukan di Pandeglang, Banten. Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkak ditemukan di puncak Bukit Koleangkak, Desa Pasir Ginting, Kecamatan Leuwiliang. Prasasti Jambu peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditemukan oleh Jonathan Rig pada tahun 1854. Pada prasasti ini terpahat sepasang telapak kaki yang diberi keterangan dalam bentuk puisi 2 baris, di mana terjemahannya yaitu yang termasyhur serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman, yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh dan selalu menghadiahkan jamuan kehormatan kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh. Prasasti Muara Canda ditemukan di tepi sungai Cisadane, lebih tepatnya di dekat Muara Cianter. Bocil yang lucu kadang bikin gemes. Bocil yang lucu tingkahnya bikin ketawa. Bocil lucu menghibur kita semua. Bocil lucu hatiku senang gembira. Bocil yang lucu kadang bikin gemes. Bocil yang lucu tingkahnya bikin ketawa. Bocil lucu. Sekian dari kelompok Kerajaan Tarumanegara.